모든 표정을 신경 쓰게 되고 눈 마주치면 웃음이 새 나와서 시간이 안 가 널 보지 못해 답답하단 말야 애써줘 네 옆에서 네가 힘들 땐 탕비 좋고 너에서 아무도 모르게 너와 라라라라라. Good morning Amici. Banyak yang bilang katanya kalau bangun siang itu rezekinya dipatok ayam. Tapi jujur bangun yang paling efektif buat aku tuh jam 7:30 pagi. Buat aku pribadi bangun 7:30 tuh masih cukup pagi lah. Dan aku ngerasa istirahat yang aku dapetin juga cukup. Biasanya aku lanjut dengan cuci muka. Terus udah gitu aku skincarean juga. Kalau kalian perhatiin aku memang sekarang hampir jarang bikin video review makeup atau skincare. Tapi nanti aku ceritain di video yang terpisah ya. Sekarang tuh rata-rata produk yang aku pakai tuh lebih ke itu-itu aja sih. Banyak yang nyangka konten-konten aku tuh berubah ke tutorial diet atau tutorial menurunkan berat badan. Padahal sebenarnya bukan itu. Kalau kalian mau nyari tutorial diet, menu diet, terus olahraga apa yang cocok, sebenarnya kalian bisa pakai AI, pakai ChatGPT, itu lebih gampang. Akhirnya aku tuh sekarang ngerasa udah healing dari semua trauma yang aku punya. Makanya aku tuh pengen sharing tentang perjalanan aku bisa keluar dari survival mode dan bisa kembali lagi jadi diri aku sendiri. Jadi kira-kira rutinitas pagi aku itu jam 8 pagi aku harus makan. Dan makan aku tuh 3 kali makan dan 2 kali snacking. Paginya aku minum obat dulu. Kalau misalnya kalian follow Instagram aku sengaja nge-share tentang diet ini, tentang dokter gizi ini tuh di subscription. Karena aku males berurusan dengan orang-orang yang cuma mau ngajak debat. Jadi aku nge-share cuma buat kalian yang butuh-butuh aja, yang kayak udah desperate pengen nurunin berat badan karena mungkin badan kalian tuh susah banget turun atau kalian stres terus udah mencoba segala cara dan butuh solusi lain. Nah, aku share-nya di situ dan aku pakai dokter gizi yang sebenarnya testimonialnya udah banyak banget. Nah, ini menu sarapan aku. Total dari dokter gizi itu kayaknya aku udah turun 11 kilo. Tapi perjalanan diet aku tuh sebenarnya dari 2022 saat after COVID, karena setelah COVID tuh berat badan aku jadi 86 kilo. Aku start dari nge-gym di rumah, terus setelah itu aku sempat ke dokter gizi juga. Jadi dokter gizi yang sekarang aku datangin itu adalah dokter gizi ketiga aku. Kalau dokter gizi aku yang ini tuh dia benar-benar nanya kebiasaan aku apa, alasan aku gendut tuh kenapa. Dan setelah aku tummy tuck tuh sebenarnya aku jarang banget keluar rumah karena fokus pemulihan dan juga memang aku membatasi event yang aku datengin, kerjaan yang aku datengin, karena aku mau fokus untuk diet aku ini gitu. Aku punya target yang pengen aku penuhin. Ternyata buat aku jujur diet itu lebih mudah kalau misalnya aku di rumah. Untuk menu makan sendiri biasanya tuh ganti setiap 1 bulan sekali karena aku kontrol ke dokter gizinya setiap 1 bulan sekali. Setelah sarapan biasanya sih aku beresin sedikit kerjaan terus langsung siap-siap buat nge-gym. Walaupun gymnya itu ada di lantai bawah dan kita tinggal turun lift aja, masih ada hari-hari aku tuh kadang malas nge-gym dan malas olahraga. Dan untungnya olahraga aku sama Pak Kembu tuh sama, jadi kita bisa olahraga bareng-bareng hampir setiap hari. Bisa dibilang kayaknya ini tuh minggu pertama aku angkat beban dengan beban seadanya setelah aku melakukan tummy tuck, karena menurut dokter sih sebenarnya udah aman tapi disesuaikan aja sama kemampuan tubuh aku. Waktu 2022 dan 2023 aku tuh ngelihat olahraga tuh sebagai kewajiban kalau misalnya mau turun berat badan. Aku juga kadang melihat olahraga itu sebagai hukuman karena aku udah makan banyak jadi aku harus wajib olahraga. Tapi setelah aku menemukan olahraga yang aku suka sampai akhirnya rutin aku lakuin, ini semua tuh jadi kebutuhan dan aku ngerasa bikin badan aku lebih kuat. Baru selesai nge-gym, udah lapar tapi pengen ngemil dulu. Kemarin aku lihat Michelle Choi, dia suka bikin ini, jadi yogurt dibekuin gitu, dia kasih buah atau coklat. Nah, jadi dimakannya tuh agak keras gitu. Ini, aduh, tapi kayaknya udah terlalu beku. Oh, bisa. Jadi ini tuh aku kasih blueberry,
aku kasih dark coklat juga, tapi ini tuh Greek yogurt biasa sih. Terus karena aku kasih dark coklat, dia jadi ada rasa coklatnya kan. Kalau makan yogurt itu kadang nggak berasa ngemil karena teksturnya kan cair gitu ya. Nah kalau ini karena keras, jadi berasa kayak ngemil. Kan lu siap-siap lagi makan tiba-tiba gue jadi zombie, lu refleks diem kegigit mati. Penyebab zombinya apa? Jangan berharap aku makan salmonnya tuh pakai garpu dan juga pisau ya, karena aku orang Sunda dan suami aku juga hidup lama di Bandung. Tentu saja kita makannya pakai sambal dan juga ini pakai tangan. Untuk selama diet sekarang aku udah makan nasi, tapi dulu waktu lagi cutting bener-bener yang diet banget, aku tuh hampir nggak makan nasi dan dietnya tuh jauh lebih strict. Sekarang berat badan aku tuh di 59 kilo dan dietnya itu udah jauh lebih ringan, bisa makan karbo, terus proteinnya dibanyakin, dan sekarang tuh body fat aku tuh di 29%. Dan jujur menurut aku kalau kalian mau diet tuh memang harus disupport sama orang di sekitar sih, supaya dietnya jadi hasilnya lebih maksimal. Jadi sekarang aku mau sekalian unboxing dulu beberapa PR package yang aku terima dari brand. Aku baru aja menerima PR package dari Huda Beauty. Sebelumnya aku pernah dapat produk Huda Beauty saat datang ke event mereka. Dan yang paling aku suka ternyata mereka tuh ngirimin tas. Dan ini tuh tasnya biasanya kan kalau PR package si tasnya tuh kayak ya udah gitu kayak tas main-mainan. Kalau ini tuh nggak sama sekali, tasnya kokoh, rapih, literally bisa dipakai. Terus isinya ada jepit rambut, ada compact mirror. Wow, bag charmnya tulisan Huda, ih gemes. Di dalamnya tuh ada lip contour stain, ada blush filter palette. Ini jujur ya, aku nerima palette blush on segede gini, sama kayak Dior. Aku nggak tahu ini bakal habisnya kapan, karena ini tebal banget tuh. Dia tebal banget, terus isinya juga banyak. Sebelumnya aku udah pakai lip glossnya yang ini. Nih, aku tuh punya yang warnanya agak pink sama yang orange warnanya. Biasanya aku jadiin topper. Dari kemarin aku tuh pengen banget blush on yang strawberry latte ini. Terus kalau nggak salah ya, Huda Beauty tuh baru ngeluarin produk lip yang ada velvetnya gitu. Itu aku penasaran banget sih. Sebenarnya waktu aku nerima ini aku berharap di dalamnya ada si velvet itu. Terus ini ada lip gloss case-nya. Ini lucu banget. Jadi kalau bawa lip gloss-nya bisa kita taruh di sini, dan ada cerminnya. Yang kedua, aku punya PR package ini. Kebalik ya, bentar. Ini dari Luxe Crime. Jadi kalau untuk make up, semua produk Luxe Crime itu cocok di aku. Mereka baru aja launching foundation stick. Kemarin tuh foundation stick ini tuh sempat agak-agak goib ya, karena mau dibeli pun nggak bisa, nggak ada di mana-mana. Sejujurnya aku udah coba sih yang ini, dan shades aku tuh naik. Yang sebelumnya M03, sekarang aku pakai M02. Ini klaimnya tuh katanya waterproof, terus medium to full coveragenya. Nah ini packagingnya, ngaplikasiinnya tuh pakai ini, jadi dia bisa diputar. Finishnya itu sebenarnya dia nggak terlalu matte, tapi lumayan cepat ngeset sih. Dan tidak perlu di-set pakai powder biasanya kalau aku pakai produk ini ya. Butter, aku suka banget sama lip balm mereka karena udah ada SPF-nya. Nah sekarang mereka tuh ngeluarin produk baru, ini Besti Kulit Kering. Dari kemarin produk ini udah seliweran sih sebenarnya. Nah ini produknya. Oh, aku dikasih untuk tempat sabunnya. Oh ini lucu banget. Sebenarnya udah lama banget aku nggak pakai sabun batang kayak gini, tapi sepertinya sabun batang ini lagi ngetren lagi ya.
Nah, mereka tuh punya dua produk, yang satu itu moisturizing and cleansing, yang satu lagi tuh yang exfoliating and cleansing. Nah, yang berikutnya ini dari I'm Addicted, ini tuh collab I'm Addicted bareng sama Gel Angelica. Congrats by the way dengan collabnya. Jadi isinya tuh ada 6 brush, 6-6-nya kayak brush yang benar-benar bisa kepake. Dan yang satu lagi ini tuh dapat Express Cleansing Oil, tapi ini tuh cleansing oil buat brush ya. Aku butuh banget nih produk-produk kayak gini. Nanti akan aku cobain di brush aku yang sudah kotor, udah saatnya dicuci. Kita akan pakai produk ini. Oke, sebenarnya aku tuh pernah pakai brushnya I'm Addicted, tapi kayak udah lama banget. Nanti aku akan cobain produknya dan aku tunjukin sama kalian, tapi aku nggak tahu postnya akan di video panjang atau akan aku post di short, tapi yang pasti makanya kalian follow semua sosial media aku ya. Jadi karena aku dan Pak Kembu menunya beda dan aku masih punya daging saiforo, kita masak jadi rendang aja. Ini buat Pak Kembu karena aku makannya cuma bisa makan satu tahu aja. Dan sebenarnya untuk bumbu rendangnya aku pakai dari Segari. Kalau yang kalian cari itu tutorial makanan untuk diet apa, untuk nurunin berat badan apa, kalian gak akan dapetin itu di konten-konten aku. Karena jujur, kalau untuk hal-hal kayak gitu, kayaknya ChatGPT pun bahkan lebih pinter kalau misalnya nentuin menu makan, ngitung kalori. Chapter hidup aku tuh sekarang udah masuk ke mode kalem dan lebih tenang, dan itu yang pengen aku share sama kalian. By the way, ini rendangnya kebanyakan air, jadi kita ganti judulnya bukan rendang. Kayaknya lebih cocok jadi gulai kali ya. Balik lagi, kenapa aku pengen share tentang chapter hidup yang lebih tenang ini? Karena untuk perempuan, begitu kita masuk ke dalam mode yang lebih tenang, mode yang lebih kalem, nggak diburu-buru, ternyata itu ngaruh banget sama kesehatan kita, kesehatan mental, bahkan ngaruh banget sama proses diet kita. Karena aku baru tahu, selama ini aku gendut, nggak bisa berhenti makan karena aku tuh stres. Dan aku tuh ngejadiin makanan tuh sumber excited dan sumber dopamin. Jadinya tuh kayak pengen makan terus-terusan. Buat Pak Kembu, menu makannya gulai dengan daging tadi. Kalau aku cukup sayur tahu, dan itu jujur rasanya nggak enak, kayak kurang garam. Aku masih belum biasa masaknya. Nah, ini aku lagi makan dinner sama Pak Kembu, dan seperti biasa ya, dia tuh kalau lagi makan memang energinya tidak pernah habis. Dulu kita berdua menghabiskan waktu muda kita tuh buat kerja dari pagi sampai pagi. Sehingga sekarang kita memutuskan di saat umur menuju 40 ini, kita pengen lebih menikmati hidup, menikmati waktu berdua, belajar untuk keluar dari survival mode, serta ngajarin tubuh kita dan pikiran kita bahwa hidup ini tuh udah nggak ada di survival mode lagi, kalau kita tuh sudah aman, kalau kita tuh nggak perlu terburu-buru, dan kita tuh nggak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Dan jujur, untuk mempelajari dan ngajarin badan kita hal itu ternyata susah banget loh. 언제나 함께 있었음 해 모든 게 다 통하니